Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tidak terasa Isya subuh terus berputar, hari berganti, minggu berlalu. Sekarang sudah tiba di kultum subuh sesi 19. Artinya lebaran 10 salapan poe deui nya. 10 salapan Bu. 2 salapan. Nu 2 salapan berarti 10 deui. Penting mah bareng lebaranana mudah-mudahan punya. Sabab lamun teu bareng khawatir anu paneri sok kabita gitu. Insyaallah tema yang diangkat hari ini terkait dengan doa ya. Doa ini senjata orangnya yang beriman. Bahkan tatkala suatu hari dibatas kemampuan ujian yang Allah berikan, maka doalah yang menjadi perisai atau doalah yang menjadi obat, bahkan doa menjadi solusi. Patut kita belajar dari sejarah-sejarah Nabi terdahulu. Tatkala Allah uji, bahkan nyawa sudah di depan mata, tidak ada lagi kemampuan daya dan upaya, maka doa yang keluar. Contoh yang terjadi pada diri Nabi Musa yang dikepung oleh musuhnya Fir'aun. Di depan itu lautan, di pinggir musuh ribuan, di belakang tinggal nunggu pasrah sebetulnya di situ. Tetapi dengan wahyu Allah, wahai Musa, engkau berdoa, uduni astajib lakum. Musa doanya sederhana, ya Rabb, kalau memang ini sudah azal atau batas akhir usiaku, maka aku ridho, aku ikhlas karena ada di jalanmu. Tetapi kalau ada usiaku yang panjang untuk tetap mensyiarkan agamamu, maka tunjukkanlah kekuasaanmu. Lalu dapat wahyu untuk memukulkan tongkatnya ke lautan. Namun cek logika non kaitan nananya gitu. Tapi dengan keyakinan, dengan doa itu dilakukan oleh Nabi Musa dan terbelahlah lautan menjadi jalan untuk meloloskan diri. Itu yang pertama, bukti real nyata dan pernah terjadi dan patut jadi ibrah bagi kita semua. Dalam kesulitan apapun, maka jangan lupa kita berdoa. Ada Nabi Ibrahim yang dibakar api sudah nggak bisa apa-apa. Api itu panas, tapi dengan keridhaan, keikhlasan dan berdoa, ya rukuni barda wa salama. Ternyata api makhluk Allah menjadi dingin. Nah, bagaimana sekarang bagi kita di umat akhir zaman? Apakah masih berlaku doa tersebut? Insya Allah. Tetapi keyakinan terhadap doa ini semata-mata hanya mereka yang beriman. Karena terkadang doa kita tidak diijabah itu karena memang Allah lebih sayang dan lebih tahu mana yang terbaik untuk hambanya. Tidak semua doa yang kita pinta Allah berikan, karena Allah hanya akan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan, karena keinginan itu lebih banyak daripada apa yang kita butuhkan. Rasionalnya manusia itu kalau yang sudah diberi mereka lupa, tidak mensyukuri, tetapi yang belum ada mereka minta. Contoh sederhana, berapa kali kita minta berkedip kepada Allah, ya Rabb, andaikan besok masih hidup, sugana socat ya bisa ngedipkan kan dari penta, tapi kok Allah diberi, karena itu butuh. Kebayang lamun teu ngiceupnya jika lauk, jika asin, nya bolotot tuh. Banyak nikmat yang tidak kita pinta tetapi Allah berikan karena Allah Maha tahu itu yang sangat kita butuhkan. Cangkel berarti mun teu ngiceup gitu. Tetapi manusia meminta apa yang mereka inginkan. Apakah itu salah? Tidak. Tetapi tatkala kita meminta, maka diijabah atau tidak, itulah bentuk ridho kita terhadap kehendak Allah Subhanahu wa taala. Aya jalmi ngadoa teh hayang beunghar tapi miskin wae aya. Aya jalmi teh ngadoa yang miskin tapi kalah beunghar karena sudah kehendak Allah. Apa ini pernah terjadi? Pernah di zaman sahabat. Ada orang yang kaya raya, begitu saking kaya rayanya, dan dia mendengarkan nasihat bahwa orang yang kaya hartanya akan dipinta pertanggungjawaban, maka berdoa kepada Allah, ya Rabb, miskinkan aku sebelum aku meninggal. Maka singkat cerita, karena dia ingin miskin, doanya minta miskin. Ini mah jarangnya minta miskinnya. Tahu hayang cukup, hayang beunghar. Tapi mereka minta miskin orang kaya tersebut. Ternyata apa yang terjadi? Suatu hari terjadilah banjir panen kurma.
Saking ku panena korma, ku loba-lobana banjirna korma, teh murah harga korma teh. Hayang miskin cenah orang beulikeun we kana korma kabeh ngana bangkrut. Dibeli kabeh teh eta kormana teh ku orang kaya teh. Jadi miskin tah. Bea karta jeung sajawa karena beli korma, padahal kormana ge teu laku. Dalam artian murah. Tapi kehendak Allah karena dia harus jadi orang kaya, tidak lama kemudian terjadi wabah virus penyakit. Ternyata penyakit itu tiada obatnya lagi kecuali kurma. Akhirnya kurma itu menjadi mahal dan berlipat-lipat harganya mahal. Anu tadi yang miskin jadi beunghar deui. Karena itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya ada orang yang ingin kaya tetapi dia tidak kaya, ada orang yang ingin miskin tetapi dia malah kaya, maka sejatinya doa itu hanyalah bentuk penghambaan. Jadi ketika berdoa itu betul-betul meyakini bahwa diri kita tidak ada daya upaya kecuali kehendak Allah Subhanahu wa taala. La yuradul qada illa bidu'a. Tidak ada yang bisa merubah ketentuan Allah kecuali salah satunya doa. Apalagi doa orang tua terhadap anaknya, ini keramat sekali. Doakan anak-anak kita yang terbaik, doakan anak kita menjadi anak-anak yang berbakti, yang soleh-soleha. Dan kita minta di waktu yang mustajab. Apalagi bulan Ramadan. Kula yaum, setiap hari itu mustajab. Doakan anak-anak kita, dunianya, karirnya, agamanya. Orang tua yang mendoakan anaknya dengan penuh keikhlasan, maka doa orang tua itu lebih keramat. Bahkan istilahnya saucap metu itu. Mudah-mudahan kita selalu mendoakan anak-anak kita juga saling mendoakan sesama karena doa ini adalah silahul mukminin, senjatanya orang-orang mukmin. Tetapi tatkala kita berdoa tapi dengan teu diijabah, wallahu a'lam wa antum la ta'lamun. Dalam Quran katakan Allah lebih tahu mana yang engkau perlukan, mana yang engkau butuhkan daripada engkau. Ibaratnya orang tua jika budak hayang nyawa peso, lain orang tua pelit, budak hayang nyawa peso. Tapi kalau tuluy apal hariwang eta bisi peso teh nojos. Hariwang bisi eta peso teh nyeukeut kana panangan. Tidak jauh halnya seperti itu, orang tua lebih tahu dan lebih berpengalaman terhadap anaknya. Maka pisau ini meskipun anaknya mau, bukan berarti tidak dikabulkan oleh orang tuanya, tetapi orang tua lebih tahu madaratnya apabila anak kita pegang pisau. Maka tatkala hiji waktu urang aya doa ya Gusti hayang beunghar, Allah we apal, wah keur miskin oge sulit kamu ke beunghar bisi cilaka ku kabeungharana, boleh jadi seperti itu. Maka niatkan, ya Allah berkahi kami rezeki yang cukup. Rezeki itu bukan yang banyak, lihat dalam doanya, tetapi rezeki yang berkah. Allahumma inna salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa jiyadatan fil ilmi. Kalau ilmu jiyadah bertambah banyak, wa barokatan fil rizki. Ternyata doanya itu adalah berkah dalam rezeki. Artinya barokah itu kita boleh jadi tidak punya, tetapi kita merasakan. Teboga mobil tapi numpak mobil, teboga imah tapi sare di imah. Seperti itu mungkin barokah salah satunya. Karena tidak sedikit orang punya rumah tapi tidurnya tidak di rumah. Mereka punya mobil tapi mobilnya tidak dipakai. Karena itu tidak barokah. Mudah-mudahan dengan kultum yang singkat ini semakin yakin bahwa kita senantiasa berdoa yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk doa-doa di saat-saat ijabah. Salah satunya di bulan suci Ramadan, salah satunya tatkala selesai melaksanakan sholat 5 waktu antara iqamah, azan dan iqamah, maka itu saatul ijabah. Apalagi qiyamul lail dan banyak-banyak waktu-waktu lain yang disebutkan dalam hadis waktu yang mustajab. Wa sini wa iyyakum bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.